channel YouTube Mas dan Ember. Kisah munculnya Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi merupakan sosok yang terkenal dalam Islam. Kemunculannya akan menjadi salah satu tanda hari kiamat nanti. Lantas, apa saja tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi? Di dalam buku Al-Ifadah, Akidah Dasar Salafiyah karya Abu Fawaz Nasrul Masudi, dijelaskan bahwa Imam Mahdi akan memiliki nama yang sama seperti Rasulullah. Dan dia kelak akan menguasai bangsa Arab. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis berikut. Dunia tidak akan hilang dan pergi sampai seorang laki-laki menguasai bangsa Arab. Laki-laki tersebut dari ahli baitku yang namanya seperti namaku. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad. Menurut Rahmat Morado Sugiyarto dalam buku Fikih Akhir Zaman, Imam Mahdi lahir ke bumi untuk memakmurkan dan menyejahterakan umat manusia pada masa itu. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur dan tidak ada kekeringan. Harta akan berlimpah dan akan dibagikan Imam Mahdi secara merata. Tidak ada penggolongan dalam pembagian harta, apalagi diskriminasi. Ia akan menjadi pemimpin umat Islam selama sekitar 7 sampai 8 tahun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir umatku seorang bernama Mahdi. Allah kirimkan kepadanya hujan, tanah mengeluarkan tumbuhan-tumbuhannya, uang diberikan secara merata, hewan ternak membanyak, umat diagungkan. Ia hidup 7 atau 8 tahun. Menurut Al-Quran, hadis, Taurat, dan Injil, tanda kemunculan Imam Mahdi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni tanda sebelum kemunculan, tanda ketika kemunculan, dan tanda setelah kemunculannya. Berikut 10 tanda kemunculan Imam Mahdi. Pertama, Irak dan Suriah diboikot bangsa Romawi. Salah satu tanda telah dekatnya kemunculan Imam Mahdi adalah ketika Irak dan Syam Suriah diboikot oleh Romawi, Amerika Serikat, dan Eropa. Setelah pemboikotan Irak dan Syam, maka Imam Mahdi akan muncul. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Jabir meriwayatkan bahwa bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham. Sahabat bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang ajam non-Arab yang melarang hal tersebut. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam. Sahabat kembali bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang Rum. Kemudian Jabir diam sejenak dan mengutip sabda Rasulullah, pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Kedua, hancurnya Irak. Usaha Amerika Serikat untuk menghancurkan Irak telah dilakukan sejak ke 2002. Amerika Serikat memancing Irak untuk berperang agar Amerika Serikat mempunyai alasan untuk menghancurkannya. Hal ini merupakan skenario yang dirangkum Amerika Serikat dan Israel. Intrik-intrik dilakukan agar Irak terpancing untuk menyerang Israel. Dengan begitu, ada alasan bagi Amerika untuk mendatangkan bantuan militer kepada Israel untuk sebuah kepentingan besar. Di masa depan, merealisasikan impian bagi Eretz Israel Raya yang akan mencaplok Lebanon, Sinai Suriah, dan Yordania. Ketiga, wafatnya Khalifah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda yang mengisyaratkan kemunculan Imam Mahdi sudah dekat, seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adanya kematian seorang khalifah yang disusul dengan timbulnya perselisihan di Jazirah Arab. Ketika Jazirah dilanda perselisihan, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan Al-Mahdi. Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Makkah
Kemudian dikirim lagi pasukan dari Syam dan dibinasakan oleh Allah di antara Makkah dan Madinah. Ketika manusia melihat hal itu, maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Syam dan Irak untuk membayatnya. Tak lama kemudian, muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, muncul banyak perselisihan dan gempa bumi. Imam Mahdi muncul pada saat penduduk bumi sedang dilanda perselisihan, banyak peperangan dan gempa bumi. Kala itu, dunia penuh dengan penganiayaan dan kezaliman. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, aku sampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah-tengah manusia. Ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan kegoncangan-kegoncangan, dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kezaliman. Seluruh penduduk langit dan bumi menyukainya, dan dia akan membagi-bagikan kekayaan secara tepat, merata. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kelima, munculnya bintang berekor. Bintang berekor atau yang biasa disebut dengan komet merupakan tanda munculnya Imam Mahdi. Kemunculan komet tersebut bersamaan dengan masa kemunculan Imam Mahdi. Kedatangannya bisa bersamaan waktunya, bisa juga berselang beberapa hari atau bulan. Hal ini turut disebutkan dalam manuskrip kuno. Telah dekat keluarnya bersama bintang yang mempunyai api dan lidah api. Keenam, Sungai Eufrat mengering. Dikutip dari buku Tanda Tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi, disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Az-Zaman, bahwa keringnya Sungai Eufrat atau terbelah hingga memperlihatkan gunung emas merupakan tanda datangnya Imam Mahdi sebagai akhir zaman. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, segera Sungai Eufrat akan memperlihatkan kekayaan gunung emas. Maka siapapun yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Ketujuh, langit berubah menjadi gelap gulita. 8. Terjadinya gerhana bulan saat awal malam bulan Ramadan dan terjadi gerhana matahari pada malam pertengahannya. Kedua peristiwa tersebut belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan langit. Kesembilan, munculnya tanduk Zu Asinin yang memiliki dua ujung. 10. Muncul api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Dan berikut ciri fisik Imam Mahdi. Menjuni ciri-ciri fisik dan sifat dari Imam Mahdi disebutkan dalam riwayat Sahih. Berikut diantaranya. Imam Mahdi memiliki perawakan orang Israel, memiliki kulit terang seperti orang Arab. Kedua pahanya kurus, saat berbicara nadanya agak berat. Jika lambat berbicara, dia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umur Imam Mahdi saat kemunculannya yaitu di kisaran 30 sampai 40 tahun. Pada bagian wajahnya, ia memiliki hidung mancung, kening yang lebar, alisnya tipis memanjang, yang keduanya terpisah. Kemudian, Imam Mahdi memiliki mata berwarna hitam dan besar. Terdapat tahi lalat hitam di pipinya, punya gigi depan yang mengkilap, serta memiliki janggutnya lebat. Sementara itu, wajahnya bersinar layaknya bintang cemerlang. Pada pundaknya terdapat tanda seperti tanda kenabian. Akhlaknya pun mirip Nabi. Imam Mahdi memiliki sifat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya, dia akan bertemu dengan Isa bin Maryam dan diminta menjadi imam saat syalat bersama Nabi Isa. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, bagaimanakah kalian jika Isa bin Maryam turun di antara kalian lalu imam kalian dari golongan kalian? Hadis riwayat Bukhari, wallahu alam. Imam Mahdi adalah sosok yang akan menjadi pemimpin umat Islam
dan memerangi Dajjal. Dinukil dari Alamat Al-Qiyamah Al-Kubra, karya Syekh Mutawali Syarawi yang diterjemahkan Masturi Irham dan Muhammad Asmu Itaman. Imam Mahdi adalah orang yang telah diberitakan Rasulullah. Ia akan datang pada akhir zaman untuk mendukung agama yang benar, menampakkan keadilan, dan menjadi penguasa kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat kecuali bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kemudian keluar seorang lelaki dari ahli baitku yang memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi kezaliman dan kesewenang-wenangan." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Mahdi yang bernama lengkap Muhammad bin Abdillah adalah keturunan Fatimah radhiyallahu anhu. Ia dijuluki Al-Jabir atau penambal kekurangan, karena ia kelak menambal kekurangan hati umat Rasulullah. Adapun Imam Mahdi atau Al-Mahdi adalah bentuk isim maf'ul dari hada'a. Hadian wa hidayatan. Ibnu Al-Atsir dalam An-Nihayah fi Garib Al-Hadits berkata, Al-Mahdi adalah orang yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kebenaran. Kata Al-Mahdi sering digunakan untuk nama, sehingga ia seperti sudah menjadi nama yang umum. Kisah pengangkatan Imam Mahdi dimulai dari perselisihan umat Islam setelah seorang khalifah meninggal. Hal ini dikisahkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ummu Salamah. Akan terjadi perselisihan ketika seorang khalifah meninggal. Lalu keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah pergi ke Makkah. Maka orang-orang Makkah menemuinya dan membawa laki-laki tersebut dengan paksa. Kemudian mereka membayatnya antara rukun Ka'bah dan Makom Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Pertanda yang paling penting untuk mengetahui pembayatan Imam Mahdi adalah terbenamnya pasukan musuh umat Islam di Baidah. Imam Mahdi akan menguasai pemerintahan di dunia selama 7 tahun. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW, dan ia Imam Mahdi menetap selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Dinukil dari buku Fitnah Dajjal dan Yajuj dan Majuj, karya Lilik Agus Saputro. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi pada masa kepemimpinan Imam Mahdi. Beliau akan menunaikan salat berjamaah di belakang Imam Mahdi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Isa bin Maryam turun, lalu pemimpin kaum mukminin berkata kepadanya, "Marilah kamu mengimami salat kami." Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian umat mukmin adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap umat ini." Kata Nabi Isa alaihissalam, hadis riwayat Al-Harits bin Abi Usama. Kelak, Imam Mahdi akan dipanggil diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Kufah setelah pertempuran dengan Dajjal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu turunlah Dajjal. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa dan Imam Mahdi saling tolong-menolong untuk membunuh Dajjal. Lalu Imam Mahdi meninggal dunia dan orang-orang Islam menyalatkan jenazahnya. Wallahu a'lam. Kemunculan Imam Mahdi menjadi angin segar sebelum pasukan Dajjal menyerang. Hingga pada waktunya tiba, pasukan Imam Mahdi akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Disinilah Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Doa yang dipanjatkan oleh Imam Mahdi pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk membantunya, seperti diceritakan surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan Al-Mahdi dengan kemenangan
untuk mengalahkan kekuatan jahat dan perusak yang berkuasa. Sosoknya menjadi contoh hakim muslim yang wara dan kuat dalam menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Para ahli ilmu memandang Al-Mahdi sebagai seorang khalifah yang banyak mengeluarkan harta pada zamannya. Dia memberikan hartanya kepada siapapun yang memintanya, dan ia tidak pernah menghitungnya lagi. Menurut penuturan Umar Sulaiman Al-Ashkar, kesejahteraan kaum muslimin di zaman Al-Mahdi lebih besar daripada di zaman Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz. Kemakmuran di zaman Khalifah Umar sampai pada tingkatan seseorang tidak menemukan orang yang berhak mengambil sedekahnya. Sedangkan di zaman Al-Mahdi sampai pada kondisi orang-orang bersedekah memberikan hartanya. Demikianlah penjelasan mengenai siapa itu Imam Mahdi dan juga tanda-tanda kemunculannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.